Jadi agenda mereka yang pertama, mendirikan DPRD membuat syariah Islam. Jadi mereka ingin memasukkan syariat Islam ke semua wilayah yang ada di Indonesia. Gitu. Makanya mereka mulai berhasil bikin di Banten. Ingat nggak Bang? Perda syariah Islam. Oh ya, perda syariah. Itu kesuksesan mereka tuh kala itu. Kubu-kubu itu. Mereka bikin di Perda Banten. Kalau di Aceh kan mereka sudah aman lah. Di Aceh memang ini kan. Memang syariah. Ini anggota DPRD-nya untuk bikin perda syariah. Ya. Mereka sukses. Dan ini rencananya kalau di tiap-tiap daerah sudah ada perda syariah, mereka harus menguasai Indonesia. Jadi ini kecil-kecil dulu nyusupin. Itu nggak sekedar pepesan kosong, tuh bener. Itu serius Bang, serius. Dan mereka ada yang mendanai dari asing. Ada yang mendanai dari London. Bocor ke publik. Diam-diam ternyata Anies sedang mendirikan ormas yang merupakan representasi dari ormas terlarang yang pernah dibubarkan pemerintah, yakni FPI dan HTI. Parah ini, parah. Anies. Nah, agenda-agenda mereka itu diantaranya yakni berupaya dengan cara apapun untuk menolak pendirian gereja. Dan mereka juga berjuang sedemikian rupa untuk merubah konstitusi atau berjuang sedemikian rupa terlibat dalam lembaga-lembaga kepemerintahan agar mereka punya power dan kesempatan untuk mengambil atau merubah kebijakan-kebijakan konstitusi bangsa ini. Nah, ini bukan sekadar omon-omon guys, bukan drama, tetapi ini benar-benar fakta yang dibongkar sendiri oleh mantan aktivis HTI dan FPI. Nah, saya hadirkan video ini sebagai pengingat bagi kita semua untuk segera siuman dan bangkit menjaga NKRI dari orang-orang yang haus kekuasaan. HTI ini pada saat itu. Jadi agenda mereka yang pertama, mendirikan DPRD membuat syariah Islam. Jadi mereka ingin memasukkan syariat Islam ke semua wilayah yang ada di Indonesia. Gitu. Makanya mereka mulai berhasil bikin di Banten. Ingat nggak Bang? Perda syariah Islam. Oh ya, perda syariah. Itu kesuksesan mereka tuh kala itu. Kubu-kubu itu. Mereka bikin di Perda Banten. Kalau di Aceh kan mereka sudah aman lah. Di Aceh memang ini kan, memang syariah. Ini anggota DPRD-nya untuk bikin perda syariah. Ya. Mereka sukses. Dan ini rencananya kalau di tiap-tiap daerah sudah ada perda syariah, mereka harus menguasai Indonesia. Jadi ini kecil-kecil dulu nyusupin. Apa tujuan akhirnya itu, Bu? Negara khilafah. Negara khilafah. Itu nggak sekedar pepesan kosong, tuh bener. Itu serius Bang, serius. Dan mereka ada yang mendanai dari asing. Ada yang mendanai dari London. Oh, kalau dari London kan kantor pusat HTI kan memang di situ. Hizbut Tahrir kan memang kantor pusatnya di London. Nah itu dia. Dari situ mereka dibiayai. Kenapa HTI disuruh berfokus di Indonesia? Karena di Indonesia itu penduduk Islamnya terbanyak. Makanya dianggapnya lebih mudah untuk membuat negara ini ya seperti negara Islam gitu. Awalnya kan mereka orang-orang asing itu Bang mengira Indonesia itu kan negara Islam awal-awalnya. Bahkan saya pernah ngobrol dengan teman-teman itu, saya juga ada komunitas kan dengan teman-teman mancanegara itu. Oh kamu itu di Indonesia itu negara Islam? Bukan. Negara republik, demokrasi dasarnya. Bukan Islam. Tapi kan itu negara umat Islam paling banyak ya, tapi kita bukan negara Islam. Nah, atas dasar itulah makanya orang-orang asing itu ingin HTI itu bercokol di Indonesia. Dan mereka udah banyak banget Bang. Jutaan ada di Indonesia. Nah, ketika Pak Jokowi kemudian menganggap itu sebagai ormas terlarang, apa yang menjadi catatan Ibu DJ saat itu? Apakah artinya mengkonfirmasi, iya wajar kalau ini dilarang? Dan sampai tahun berapa Ibu masih terlibat di sana, di grup itu maksudnya? Nah, di grup itu saya akhirnya menyadari bahwa ini kayaknya komunitas nggak benar juga gitu. Karena pas sedikit-sedikit bicara makar, sedikit-sedikit bicara kudeta, sedikit-sedikit demo, sedikit-sedikit ini. Bahkan mereka menyebarkan selebaran-selebaran untuk menolak gereja lah, apalah. Ini menurut saya kayaknya, wah ini nggak beres ini. Akhirnya saya keluar di tahun 2019
2011 saya udah keluar dari grup itu udah. Berarti ada 5 tahun nggak Ibu bersama? Dari 2006 sampai 2011, 5 tahun. Cukup lama ya? Lama sekali, lama, dan saya lumayan saya donatur saya di situ. Oh. Jadi kalau ada kegiatan apa demo ya saya donaturnya, makanya saya dirangkul bener sama mereka. Dan Bang tahu nggak, waktu saya mendukung Bapak Jokowi 2014 itu teman-teman saya yang ada di grup itu neror saya setiap hari, kamu bajingan, kamu dulu kamu. Oh. Karena mereka nggak mendukung siapa Bu waktu itu? Waktu 2014 itu Prabowo, Hatta berarti. Hatta, iya. 2 periode mereka mendukung, Pak. Karena PKS di situ. Karena ada PKS. Kan PKS itu partai yang mengakomodir mereka. HTI ini. HTI dan FPI. Yang berbahaya menurut Ibu HTI atau FPI Bu? Bagi kepentingan demokrasi kita, bagi kepentingan ideologi kita. Dua-duanya bahaya. Dua-duanya bahaya. Cuma kalau HTI ini lebih berbahaya dari FPI. Karena HTI ini kan mereka benar-benar pilihan orang-orang yang militan. Militan banget ini di HTI. Kalau FPI kan dia gerombolan preman-preman yang dipakein jubah. Oh, bedanya di situ. Bedanya di situ. Kalau HTI benar-benar militan, benar-benar muslim yang taat, yang militan, yang dicuci otaknya setiap hari, itu HTI. Kalau FPI ada keinginan juga negara khilafah? Ya sama. Sama juga? Karena orang HTI juga ada di FPI kan? Oh. Kan mereka dulu ada FUI namanya. Iya, FUI. Iya. Banyak Bang dulu ormas-ormas Islam itu, mereka jadi satu. Nah, kalau kita lihat salah satu, bahkan sebagian besar ya, orang-orang yang terkait dengan ijazah palsu ini, ya kan, bahkan salah satu pengacara mereka itu kan jelas-jelas tuh orang HTI ya, Markosinudin itu. Apakah mereka sekarang ini memang sedang memanfaatkan kendaraan ini lewat Resuryo sebenarnya? Iya. Bagaimana Ibu membacanya nih? Ketika Ibu paham bahwa HTI itu sejelek itu memang niatnya, artinya kan niat dia kan memang sudah bisa dianggap itu niat yang dari dirinya sendiri itu sudah ada niat makar. Iya kan? HTI itu kan begitu. Iya. Ingin merubah konstitusi, ingin merubah dasar negara, iya, menjadi negara Islam, kan begitu. Bahkan mengharamkan Pancasila. Ada semacam doktrin seperti itu, Bu ya? Iya. Bendera haram, Pancasila haram, UUD 45 haram. Mengharamkan semuanya. Jadi kalau kalian masih hidup di negara yang masih berdasarkan Pancasila, benderanya merah putih, kalian murtad, haram kalian. Akhirnya berbondong-bondong orang mendukung PPHT untuk merubah itu semua supaya nggak masuk neraka gitu kan. Mereka doktrinnya nakut-nakutin neraka. Nah, kenapa Bu ya? Orang-orang kayak Pak Fahrul Razi, kayak Pak Sunarko, ya, para purnawirawan itulah ya, kok sekarang bersimbiosis dengan mereka? Apakah hanya karena mereka dulu pernah ada di kubu Anies Baswedan? Jadi punya sakit hati yang sama, punya kepentingan yang sama, ya. Termasuk juga bahkan yang intelijen pun menjadi konyol begini kan sikapnya. Masa intelijen memberikan analisa terbuka ke publik, kan itu konyol, kan gitu loh. Iya. Gimana Bu? Jadi begini, para purnawirawan kenapa bergabung dengan FPI-HTI? Karena menyangka bahwa FPI-HTI itu masih banyak pasukannya. Oh, menyangka dan mengira ya? Mengira. Kan mereka butuh people power. Selama ini kalau mereka ngomong revolusi, people power. Yang punya people power siapa mereka sekarang? FPI-HTI itu masih banyak. Walaupun sudah dibubarkan itu masih banyak, Bang. Oh iya? Masih banyak akar-akar. Bahkan mereka punya sekolahan, mereka punya universitas. Mereka udah mengakar kemana-mana. Makanya mereka berafiliasi dengan mereka. Oh itu? Iya. Itu membuat mereka merasa yakin. Karena mereka merasa punya massa. Betul. Dan Abang tahu kan, ada gerakan rakyat sekarang yang lagi ormas gerakan rakyat yang di dalamnya ada Anies Baswedan. Nah itu orang-orang itu. Oh iya kan katanya mau Armin mau lagi mendirikan ormas. Oh ternyata ormas itu. Ormas itu ya orang-orang itu. Berarti ormas itu sebenarnya adalah mantan HTI dan FPI yang ada di situ. Rata-rata. Berarti bisa dikatakan ormas yang akan didirikan Anies Baswedan ini adalah representasi dari ormas terlarang yang sudah dibubarkan Pak Jokowi. Betul. Apakah pemerintah akan mengizinkan seperti itu Bu? Walaupun mereka di atas kertas, ya,
agar mendapatkan izin, ya kan, terdaftar dan seterusnya dari pemerintah, dasar negara Pancasila. Padahal itu hanya teks saja, tapi jiwanya Ibu yakin? Yakin saya. Itu kan hanya kulit aja. Mereka bilang gerakan rakyat lah apa namanya kan. Karena apa? Selama ini kan Apa Bu nama ormasnya Bu? gerakan rakyat kalau nggak salah. Gerakan Rakyat. Kan selama ini FPI yang dibubarkan, HTI dibubarkan, mereka ingin bikin lagi ormas baru dengan nama FPI yang tadinya Front Pembela Islam. jadi Front Persaudaraan Islam, Persatuan Islam, itu kan ditolak sama Kemenkumham karena ketuanya kan masih Siri. Akhirnya mereka membuat sebuah ormas yang besar yang di dalamnya mungkin tidak ada rizik, tidak ada ini, tapi tetap saja dengan visi misi sama seperti mereka ini. Nah, Ibu melihat ormas Gerakan Rakyat yang konon katanya akan dipimpin oleh Anies Baswedan ini adalah berarti Anies sadar bahwa dia sedang merepresentasikan bagian dari HTI. Apa bisa dibaca seperti itu? Saya bacanya begitu. Makanya berbahaya Anies Baswedan. Menurut saya, Bang. Berarti Anies punya pemahaman di kepalanya, sebenarnya di dalam hatinya dia bersepakat dengan agenda-agenda dan tujuan-tujuan dari Hizbut Tahrir Indonesia itu yang sudah terlarang. Misalnya HTI kan akan akan mengharamkan Pancasila. Berarti sejatinya seorang Anies Baswedan bisa dikatakan sepakat dengan ide itu, menurut Bu Diji. Ketika Anies Baswedan dicalonkan menjadi presiden, dia pun diam saja ketika disebut Imam Mahdi. Nah, sebagaimana yang kita lihat sekarang bahwa di mana-mana marak penolakan pendirian gereja, khususnya di Pulau Kalimantan, di Kalimantan Tengah, kemudian di Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, khususnya di Samarinda, dan patut dicurigai bahwa kelompok-kelompok yang masih melakukan penolakan pendirian gereja di berbagai tempat di bangsa ini adalah kelompok-kelompok yang sudah terpapar paham-paham radikal anti toleransi. Saya ingatkan, hati-hati. Pemerintah harus tegas dan bertindak sebelum bangsa ini keos, hanya karena terlalu lama membiarkan kelompok-kelompok radikal, pejuang khilafah, tumbuh subur dan bebas berkeliaran ngoceh-ngoceh di bangsa ini. Jadi sekali lagi kita berharap agar segera pemerintah bisa tegas dan bertindak sebelum bangsa ini keos, hanya karena terlalu lama membiarkan kelompok-kelompok radikal, pejuang khilafah, tumbuh subur, dan bebas berkeliaran ngoceh-ngoceh di bangsa ini. Nah, karena itu mari kita semua bahu-membahu, seia sekata untuk tetap menjaga keutuhan NKRI ini. Jangan kita biarkan NKRI ini sampai jatuh di tangan orang-orang yang anti toleransi, anti perbedaan, tanpa mereka sadar bahwa perbedaan itu adalah kehendak ilahi. Dan perbedaan itu adalah kekayaan kita bersama yang harus kita rawat juga bersama-sama. Saya tidak bisa undur diri, sampai jumpa dan terima kasih banyak untuk dukungan Bapak Ibu Saudara sekalian bagi perkembangan channel ini. Tuhan memberkati.